saya akan mereview apa saja yang saya dapatkan selama ini. Seperti ini. Ini uang gobok. Uang gobok ini dahulu digunakan untuk alat pembayaran yang sangat tua sekali dan sangat istimewa sekali. Kelihatannya remeh, cuma segini. Cuma kalau kita bilang, kalau orang tidak tahu, walah seperti tutup botol. Kalau orang tidak tahu, tapi kalau orang tahu sejarah, ini pasti istimewa karena berumur ribuan tahun, bukan puluhan tahun, bukan istilahnya ratusan tahun, ribuan tahun. Ini kelihatannya gini. Dan itu pun zaman kerajaan, bukan zaman penjajahan. Kalau penjajahan tahun berapa ya? Ya masih tua ini. Ini sangat istimewa ini. Dan ini memakai huruf Cina. Huruf Cina satu dengan yang lain tidak sama. Itu keistimewaannya. Ini tergantung dinasti apa. Ada sini dinastinya. Saya juga perlu belajar lagi. Nanti saya tanyakan ke Abah, ini dinasti apa, Abah? Pasti Abah sudah bisa, karena Abah Ajis sudah berpengalaman. Sudah puluhan tahun di hutan, di sungai. Istilahnya kalau kita bilang udah banyak makan garam, jadi pasti tahu. Nanti saya tanyakan. Saya mendapatkan ini 7. Kondisi masih bagus, masih kelihatan. Ini kelihatan hurufnya. Cuma saya belum bisa bacanya karena bahasa Cina. Kalau bahasa Indonesia saya bisa. Bahasa Cina ini. Mohon maaf, nanti saya sekolah lagi, belajar lagi ke Abah. Insya Allah saya bisa nanti. Dan ini untuk yang kedua. Ini koin Belanda. Koin Belanda ini ada tahunnya 1838. Tua juga dan mengandung sejarah dalam era kemerdekaan yang dijajah kurang lebih 350 tahun. Uangnya gini. Ada yang kecil. Nah, cari gini kalau enggak belajar, enggak dapat. Kelihatannya mudah, kelihatannya ringan. Tapi kalau cari di sungai, kalau enggak belajar, ya muspro. Gimana ya? Istilahnya ya buang-buang waktu. Belajar dulu, nanti kecil-kecil gini dapat uang gini, dapat uang rupiah, pasti dapat. Namanya sungai. Apa aja ada, jangan diremehkan. Apalagi sungai tua, emas, berlian, senjata, juga koin-koin gini, semua bisa karena negara kita tuh kaya mulai dulu, mulai zaman kerajaan sudah kaya. Cuma kita sebagai istilahnya kaum muda atau yang belum tahu, dikira negara kita miskin padahal kaya. Kita di sungai cowok-cowok aja sudah dapat. Itu yang sudah punya ilmu. Kalau maunya nggak cowok-cowok, kita nanam, ditancapkan aja udah tumbuh. Nancapkan batang, tela pohon atau apa, tumbuh karena subur dan kaya negara kita. Kalau di sungai, kita cowok, kita ngerti sungai tua, pasti dapat. Karena apa? Tahu kuncian kecil, kuncian besar, hempasan air, tempat senjata di mana, gimana nyanunya, tahu semua cara belajar. Dan itu saya belajarnya dari sang maestro secara langsung.
Intinya kita belajar dan belajar serta belajar sejarah melalui orang-orang yang berkecimpung di bidangnya. Pasti insya Allah bisa. Ini koin sangat kecil sekali. Kalau kita tidak tahu, dikira apa? Benik, kancing baju. Oh, kancing baju, padahal ya ini koin Belanda kecil. Kecil sekali dari perunggu. Banyak sekali saya dapat ini kecil-kecil. Saya dapat ya. Kalau dulu saya sulit karena saya belum belajar. Dengan Abah Aziz saya langsung ikut dapat. Alhamdulillah. Saya bersyukur dan terima kasih banyak dikasih ilmu. Sangat langka sekali, sangat luar biasa, sangat mantap, jos sekali, dan juga sangat-sangat istimewa. Untuk selanjutnya ini besi aji. Ini dulu untuk kereta kerajaan, untuk istilahnya pasaknya atau pakunya dulu. Keretanya biasa, tapi sangat luar biasa karena membuatnya juga seorang empu khusus untuk kereta. Jadi tidak main-main. Kalau kita lihat sekarang mungkin dikira besi apa? Oh, besi petoneser atau besi apa? Itu salah, karena ini besi aji dibuat dari besi khusus yang sangat kuat sekali, sangat istimewa. Sama, dapatnya di sungai sama. Dan belajar dapat. Yang dulu udah tahu, dikira oh besi biasa. Ternyata setelah kita pelajari, sejarahnya luar biasa, besi aji. Dan dapat lagi, nah ini kelereng. Kok tahu kelereng? Nah, itu dengan belajar. Dulu kelereng kalau dari kaca tidak ada, adanya dari batu padas. Sudah ada kelereng. Permainan kelereng zaman dahulu sudah ada. Nah, ini kelereng anak raja atau anggota kerajaan untuk main dari batu padas. Ini bentuknya. Suatu permainan yang dipakai anak kecil zaman dahulu. Dan sekarang menggunakan kaca, dicetak. Kalau dulu enggak, ya dibikin dibentuk. Ada yang bikinnya sendiri, baru dikasihkan anak-anak di kerajaan. Ya tahunya dari mana? Ya belajar sama aja, tetap belajar, mengenal sejarah, mengenal ilmu hunting, misalnya ilmu berburu, mengenal ilmu benda-benda kuno, bentuk apa saja, kita pelajari semua. Selanjutnya ini fosil gigi kuda. Nah, ini bentuknya. Fosil ini dulu memang untuk alat transportasi atau kendaraan. Dulu tidak ada mobil, adanya kuda. Atau kalau raja itu gajah, itu raja. Kalau seperti menteri, seperti prajurit, berkuda, nah, kuda andalan. Karena sangat lincah kuda itu, bisa naik turun gunung, bisa juga
untuk berperang. Sangat luar biasa kuda. Nah, saya dapat fosilnya, dapat giginya. Ya, alhamdulillah, sangat luar biasa. Saya sangat senang sekali. Meskipun saya belum punya kuda, tetap punya giginya senang. Senang sekali saya. Kalau kuda kalau sekarang beli mahal. Itu seorang khusus memang kuda itu. Beli mahal. Dapat giginya, senang saya. Untuk selanjutnya ini cincin Surya Majapahit.